الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi kataba alaina siyam fi sahri Ramadan likai nakuna minal muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah setelah sholat subuh ini kita masih mantap duduk di masjid ini. Kita tidak pulang. Kenapa? Padahal mungkin kita ini masih ada ngantuknya ya. Kalau kita pulang, kita bisa tidur sambil memeluk bantal guling, atau mungkin bisa buka HP. Di HP itu banyak hiburan. Ya, ada prank-prankan di YouTube itu, ada musik, macam-macam. Tapi kok kita malah tetap mantap duduk di masjid ini? Kenapa? Padahal yang lain sudah banyak pulang. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin diberi kebajikan yang banyak oleh Allah, maka dia itu diberi motivasi yang besar untuk tafaqquhu fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Sehingga mudah-mudahan dengan kita duduk di sini, kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diberi kebajikan yang banyak. Ya, ketika kita gemar mendengar tausiah, untuk mengetahui ajaran-ajaran agama kita, mudah-mudahan dengan ini kita akan diberi kebajikan yang banyak oleh Allah. Kalau Allah memberi kebajikan yang banyak itu tentu saja ujungnya adalah surga Jannatun Naim. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan kenapa kok kita tidak memilih melakukan aktivitas lain yang lebih asik? Kita buka WA, main Facebook, buat postingan. Biasanya kita ini sekarang di WA ini banyak grup-grupnya. Ada grup SD, grup SMP, grup SMA. Ketemu dengan mantan, bisa chatting-chattingan dengan mantan. Kan itu asik, tapi itu tidak kita lakukan. Atau kita dengar musik konser Alif Bata. Wah, itu luar biasa, terkenal itu. Konser musik gitar Alif Bata. Tapi kita lebih memilih untuk melakukan aktivitas yang semacam ini, mendengar tausiah. Kenapa? Maka dijawab oleh Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'anihi. Dari tanda bagusnya Islam seseorang itu ketika dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dia sudah meninggalkan hal-hal yang bisa membuat dia lalai dari zikrullah, kemudian beralih kepada hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, nah ini ada peningkatan di dalam keberagamaannya. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua, kita yang sudah gemar dengan tausiah, kita sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ini, kita ini menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pada pagi ini saya akan masih bicara tentang tujuan pendidikan dalam ibadah puasa, ya. Sesuai dengan tema yang dikasih oleh Pak Ustadz Marlina. Sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Bahkan kita ado, kita dak kate, itu nanti pengaruhnya sama Allah. Kita binasa atau kita tidak binasa, kita beribadah, kita tidak beribadah, itu sebenarnya dak kate pengaruhnya bagi Allah. Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Diperintahkannya kita melakukan ibadah-ibadah, ibadah haji, ibadah zakat, sholat, puasa, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Bukan Allah itu harap supaya kita sembah, bukan. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Salah satunya puasa. Puasa ini mendidik kita untuk ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Mendidik kita untuk selalu menyadari bahwa kita ini senantiasa di dalam pengawasan Allah. Allah yang maha dekat, Allah yang maha melihat, selalu memperhatikan kita. Ini yang diajarkan di dalam ibadah puasa. Kita bisa saja siang-siang itu masuk ke dapur makan atau ngopi. Ketika begitu ngantuk, begitu haus, ngopi, makan, sudah itu keluar dalam keadaan segar bugar. Orang tidak ada yang tahu. Atau ketika kita berkumur-kumur, saat kita berwudu, di saat sholat zuhur, sholat asar, masuk air 3 kali, keluarnya 2 kali. Yang satunya ditelan. Kan tidak ketik yang tahu. Tetapi kenapa kok tidak kita lakukan? Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita menyadari kita ini dalam pengawasan Allah. Walaupun orang tidak ada yang tahu, tapi Allah maha mengetahui. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, Allah tahu. Kesadaran bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah sehingga kita tidak mau melanggar larangan Allah, inilah yang disebut dengan kesadaran ihsan. Kesadaran inilah yang membuat makomnya para sahabat itu sangat tinggi sekali, hebat-hebat semua, karena mereka senantiasa menyadari mereka senantiasa dalam pengawasan Allah. Kesadaran diperhatikan oleh Allah. Ini juga makomnya Nabi Yusuf. Ketika sudah di kamar berdua dengan Siti Julaiha itu, seorang ratu yang sangat cantik di kamar berdua, yang Julaihanya sudah sangat bernafsu, tapi karena Yusuf ini menyadari Allah yang maha dekat senantiasa memperhatikannya, sehingga kesadaran ihsan ini membuat nafsunya pun langsung mendingin. Innallazina taqau iza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa izahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu jika mereka sudah ingin sekali untuk melakukan suatu dosa, ibarat kece orang awak lah tahu juang bana, lata sasak bana ingin melakukan dosa, ingat Allah, tazakkaru fa izahum mubsirun, sehingga pada saat itu juga niatnya itu mendingin. Dia takut kepada Allah, tidak jadi melakukan karena diawasi oleh Allah. Nah, inilah yang ingin diajarkan di dalam ibadah puasa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti di luar bulan Ramadan kita sudah selalu dalam pengawasan Allah, sudah selalu menyadari dalam pengawasan Allah. Kalau ini sudah bisa, kita sudah sampai di makom ini sudah makomnya wali, ini sudah hebat kita.
Kemudian yang kedua, puasa ini juga kata Imam Ghazali mengajarkan kita untuk bisa makrifat kepada Allah. Nah, ini makom yang juga sangat tinggi, makom makrifat ini. Saya dulu punya pengalaman ya sekitar 22 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih jualan di pasar. Ya. Jadi waktu itu anak saya masih kecil. Saya bawa anak ke pasar. Jadi anak ini haus, minta susu. Maka saya pergi ke warung kopi. Waktu itu bulan puasa. Pergi ke warung kopi pengen minta air panas untuk nyeduh susu untuk anak. Jadi saya tanpa pikiran apa-apa saya masuk ke warung. Rupanya di warung penuh wong. Penuh orang. Saya kaget, orang-orang itu juga lebih kaget lagi. Orang-orang yang di dalam itu tuh orangnya saya kenal semuanya. Bahkan banyak yang di saf pertama kalau sholat di Masjid Raya ini. Jadi mereka gelagapan. Saya masuk, mereka kaget, yang tadinya asik ngobrol, asik ngerokok, kemudian makan mie, ngopi. Dia yang pada ngobrol itu pada diam semuanya. Saya juga risih. Jadi cepat-cepat aja ngambil air itu langsung keluar lagi. Mereka kayak kebingungan, kayak ketangkap basah itu. Jadi kemudian setelah saya sampai di toko, saya pikir-pikir sendiri, kenapa mereka malu? Maka saya jawab sendiri, mereka malu karena mereka kenal dengan saya kenal dengan mereka. Itu yang membuat mereka malu. Andaikan yang masuk ke dalam itu orang yang tidak dikenal, orang lain, wong curup misalnya masuk, tidak kenal, mereka pasti tidak malu. Karena apa? Ya karena tidak kenal, apa yang nak dimalui? Nah, kenapa mereka tidak malu kepada Allah? Kan Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah selalu memperhatikan apa saja yang kamu lakukan. Allah ada di dalam warung itu melihat. Kenapa tidak malu? Ya jawabnya itu tadi, karena tidak marifat, tidak kenal dengan Allah. Ala basorihim ghisawah, pada penglihatannya itu ada penghalang. Tidak mungkin Pak Ustadz, mereka tidak kenal dengan Allah. Pasti mereka tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, pasti. Ya mereka tahu, tapi taunya ada di pikiran, bukan di hati. Ini beda. Kalau tahu di pikiran itu Profesor Dr. Snokhogronya di zaman Belanda itu sudah kali berulama. Orang-orang Aceh pada terkecoh semua. Dia kan memposisikan dirinya sebagai ulama. Bahkan orang Arab terkecoh, dia kan naik haji ke Mekah itu. Orang Belanda menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, menguasai sejarah Nabi, menguasai ilmu fikih. Orang semua memandang dia ulama besar, tapi ternyata dia Nasrani. Masih tetap Nasrani, belum masuk Islam. Dia mempelajari Islam itu untuk mencari kelemahan Islam. Dia tahu Allah Maha dekat, Allah Maha melihat itu, tapi taunya itu ada di dalam pikiran, bukan di dalam hati. Beda orang yang ma'rifat. Kalau orang yang ma'rifat di dalam hati memberi pengaruh. Nah, puasa mengajarkan hal yang semacam itu. Agar tahunya kita itu bisa menerobos ke dalam hati kita sehingga kita ma'rifat, sehingga memberi pengaruh. Malu dengan Allah. Jadi Allah ingin menanamkan makrifat yang semacam ini dengan ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa ini luar biasa kalau kita memang betul-betul menyadari apa tujuan Allah nyuruh kita puasa. Nah, kalau kita sudah memiliki kesadaran tingkat semacam itu, ini sudah kesadaran waliullah, hebat kita jadinya ini, luar biasa.
Kemudian yang ketiga, puasa ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh para mubalik, yaitu suatu program dari Allah untuk melatih kita mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini kita semua sudah tahu ya. Jadi disampaikan oleh Imam Ghazali, derajat kita manusia ini lebih tinggi daripada hewan. Ya. Memang kita dengan hewan sama-sama punya hawa nafsu, tapi kita punya akal. Sehingga dengan akal itu derajat kita lebih tinggi dari hewan. Tetapi derajat kita di bawah malaikat. Kenapa malaikat lebih tinggi? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Ya. Jadi malaikat senantiasa taat kepada Allah. Jadi kita di bawah malaikat. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita tidak terkendali, kita dikendalikan oleh hawa nafsu lah, kita sama turun seperti hewan, kata Imam Ghazali. Karena derajat hewan derajat hawa nafsu. Tetapi ketika kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita naik ke derajat malaikat, derajat orang yang dekat dengan Allah. Malaikat itu dekat dengan Allah. Kalau kita bisa sampai ke derajat malaikat, bisa mengendalikan hawa nafsu, artinya kita sudah didekatkan oleh Allah. Ini tujuan utama Allah, supaya kita itu dekat dan makrifat dengan Allah dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini. Tapi Pak Ustadz, banyak orang puasa, tapi di bulan Syawal itu tidak ada kelihatan bekasnya. Karena kebanyakan kita tidak memahami betul tujuan puasa ini. Sehingga efek dari puasa itu tidak kita rasakan. Kadang lucu ya, kita masyarakat Indonesia ini. Puasa ini kan kita ketahui mengurangi makan, mengurangi minum supaya kita tidak terlalu banyak memikirkan makanan, minuman. Tetapi justru di bulan puasa inilah kita yang paling banyak sekali mikir makan, mikir minum. Cobalah. Lah jam 4 lah mulai mikir. Apalah bukuannya kakek. Kemarin bukuannya martabak India. Kemarin yang lalu sarabi. Nah kakek apa bukuannya? Minuman cek itu juga kita mikir nak beli apa lah kakek. Kemarin es kacang, kemarinnya lagi es campur. Kakek kira-kira aku nak beli bukuan apa? Di luar bulan puasa kita tidak mikir itu. Justru di dalam puasa kita lebih sering mikir makan, mikir minum. Kan terbalik. Makanya kata Pak Ustadz Anton itu banyak orang ya puasa pas bulan Syawal nimbang nambah berat badannya. Kan ini lucu. Pas bulan puasa alhamdulillah berat 92. Wah, kan dia agak tinggi jadi ideal lah 92. Bulan Syawal nimbang 115. Nah, naik 17 kilo. Jadi cuma merubah jadwal saja. Siang memang tidak puasa, tapi malam tidak berhenti ngemil. Kan banyak itu kita terjadi di rumah itu. Di saat berbuka puasa tuh meja tuh penuh. Ada martabak, ada kue 1000-an, ada ini, ada itu. Anggaran malah lebih besar di bulan puasa. Nah, capano ini. Padahal kita diajarkan di dalam bulan puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu, mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi kita paling banyak berpikir masalah makan, masalah minum justru di bulan puasa. Kalau di bulan lain, mana ada kita mikir, ay sore kita nak makan apa, nak minum apa. Tapi di bulan puasa ini, nah mulai sibuk. Ke pasar beduk, wah segala dibeli.
Kage dah kati yang temakan, makan sih kok lah kenyang. Artinya apa? Artinya kita belum begitu memahami hakikat dari puasa itu. Coba kita biasa-biasa, cak hari-hari biasa. Biasanya apa kita minumnya? Air putih, ya sudah, kita biasa air putih. Kalau kita biasa di luar bulan Ramadan kita minum air putih, kemudian di bulan puasa minum es jus ini, es ini. Ini malah hawa nafsu kita malah menjadi-jadi, bukannya malah kita mengendalikan hawa nafsu. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita sudah betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah program puasa yang dicanangkan oleh Allah ini akan betul-betul bisa mengangkat derajat kita kepada derajat takwa tadi. Ya. La'allakum tattaqun, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis perilaku kita senantiasa menjadi terkendali. Kita terhindar dari dosa dan kita senantiasa termotivasi untuk melakukan berbagai amal-amal soleh. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.